warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya ditugasi Ibu Bunda Eva untuk membuka acara pada pagi hari ini yang diisi oleh sharing dari teman-teman yang kemarin scale up di Surabaya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya pagi ini kita bangun dari tidur bisa bertemu lagi silaturahmi di pagi hari ini dan insya Allah kita diberi kesempatan untuk membuat kebaikan di waktu yang diberikan dari Allah kepada kita. Salam salawat juga kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Insya Allah kita termasuk umat yang telah mendapatkan syafaat dari beliau, bertemu kembali bersama-sama dengan beliau dan para sahabat serta orang-orang yang mulia di hari kelak. Amin. Teman-teman, pagi ini harus ada 2 atau 3 orang yang akan memberikan sharing pada kita. Ada Dr. Nina, jam 7 harus ada di, beliau posisinya di Serang, harus jam 7 sudah harus ada acara lain, harus bersiap dan telat sedikit ada jalan yang macet di sana karena ada acara lelang yang nggak bisa telat, maka mohon berkenan nanti Teteh Betty untuk juga memberikan sharingnya ya. Jadi teman-teman, sebagaimana kita ketahui bulan Maret kemarin untuk pertama kali setelah Miss Laili melahirkan dibuka kembali scale up untuk agen dan junior distributor, dan dari grup Bunda Eva termasuk grup yang terbesar mengirimkan timnya untuk scale up. Alhamdulillah. Teman kita yang mungkin pagi hari ini berkenan untuk membagi pengalaman, membagi bagaimana beliau persiapan sebelum berangkat scale up, saat di sana, dan pasca scale up, dan apa kemudian rencana beliau. Ini untuk bisa menginspirasi teman-teman semua yang belum pernah scale up atau yang sudah pernah scale up untuk di-refresh kembali. Baik, Dok Nina, terima kasih sudah hadir di sini, sudah cantik. Mohon bisa sharing kepada kita semuanya. Monggo. Terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Senang sekali bisa bertemu lagi pagi ini. Ini buat saya pagi-pagi ini sudah siap tuh merupakan yang luar biasa, karena kalau pagi-pagi tikpak gitu banyak yang kerjain. Tapi alhamdulillah semua selesai. Ibu-ibu semua, di sini memang ada bapak-bapaknya ya. Ibu-ibu semua, hari ini kemarin saya ditelepon oleh Mbak Pipit, sebetulnya ditelepon tapi saya nggak bisa terima. Akhirnya di WA hari ini dimintain tolong sharing. Kalau misalnya sharing tentang pengalaman di sini, tentu saya masih jauh lebih ya, saya baru gabung Januari ya, 25 Januari saya baru gabung ke Betty. Susahlah pengalamannya apa yang bisa didapat dari sini. Tapi mungkin saya kenapa saya mau cerita dulu aja kemarin gimana di scale up. Saya pengen cerita kalau saya itu termasuk orang yang selalu penasaran untuk melihat atau untuk mengerjakan sesuatu yang belum belum saya kerjakan gitu. Bisa nggak sih? Bisa nggak? Cuman parahnya saya kalau saya udah bisa mengalahkan itu biasanya udah saya tinggalin. Nah, mudah-mudahan sekarang di sini enggak ya. Jadi kenapa saya tertarik di sini? Sebelum di sini tuh saya saya senang melakukan sesuatu yang baru. Saya pernah ikut hal seperti ini, jadi menjual produk seperti ini, penjual ya. Dulu tuh menjual sama dengan ini, nanti kalau udah lama-lama bisa jadi pengusaha dan sebagainya. Paling tidak saya pernah ikut
For Life, Herbalife, Tiansi, banyak sekali semuanya. Udah 5-6 gitu, 5-6. Tapi bukan hampir semuanya MLM. Ada yang bukan MLM bukan, ada satu, tapi sebagian besar MLM. Di tengah jalan saya biasanya ada satu hal yang ganjel. Aduh kok saya nggak ini aja, nggak apa. Tidak seret buat saya sistem seperti itu. Nah, ketika Bu Betty menawarkan juga, saya bilang tuh, yang pertama kali saya tanya, ini MLM? Karena saya yakin kalau di MLM itu pasti saya langsung mundur. Saya langsung mundur karena paling saya jadi produk aja. Terus tapi kata Bu Betty, bukan, ini direct selling. Direct selling gimana sih? Ya saya penasaran. Awalnya memang saya penasaran bagaimana terus terang aja, Bu Betty juga tahu, saya malah, Bu Betty ini serius nggak sih ngajakin bisnis ke saya sampai nantang gitu. Habisnya Bu Betty nawarin, udah gitu, ngajak nggak ada, gimana sih ini? Serius nggak mau ngajakin? Saya sampai WA beberapa kali. Udah akhirnya saya masuk, dan yang tertarik buat saya di sini adalah dasar bisnis Laili. Itu yang buat saya ini. Dari sekian banyak 5-6 sistem yang saya ikutin, ini baru di sini yang mengajarkan dasar Laili yang buat saya jadi sreg gitu. Jadi sreknya bagaimana 6 layer yang harus diingatkan, 5 di atasnya sebelum kita masuk ke bisnis. Dan itu tidak saya dapatkan di tempat lain. Itu yang buat saya tertarik, oh gitu ya. Jadi gitu, apalagi ketika dibilang bahwa saya mengkaji ini bisa menjadi bagian dari memperkuat ekonomi umat. Saya semakin tertarik. Kenapa? Selama ini produk-produk yang saya ikutin itu adalah produk luar negeri. Produk luar negeri yang memang ya bagus, itu memang, tapi lama-lama ada di hati saya, aduh kok saya ngegedein orang luar ya. Meskipun meskipun saya mendapat banyak dari sana, dan hampir di setiap ikutan tuh saya selalu menjadi mencapai level yang memang cukup bagus gitu. Tapi akhirnya saya tinggalkan karena ada perasaan, aduh saya kok ngegedein negara orang ya, dan itu bukan orang Muslim gitu. Itu yang buat saya jadi akhirnya keluar. Pernah saya ikutan yang orang Muslim juga, tapi kemudian sistemnya buat saya tidak pas juga karena saya tidak bisa mengatur, tapi saya diatur oleh lead saya gitu, oleh upline saya. Saya pengennya gini, enggak, terus itu pokoknya enggak banget deh. Udah akhirnya saya keluar juga. Nah, di sini tuh itu yang buat saya penasaran adalah pertama pendidikan dasar dari bisnisnya ini yang buat saya tertarik. Dan jujur saya dengan to-do list itu, meskipun saya tidak to-do list, saya itu tidak sepan itu ada kertas di checklist, enggak, saya pakai to-do list, saya tulisan saya jelek sekali, jadi saya sangat akrab dengan laptop saya, jadi saya apa yang sudah saya kerjakan gini-gini, oh ternyata gini. Jadi memang meskipun to-do list saya tidak sempurna seperti yang diajarkan di bisnis ini, tapi paling tidak saya sholat sekarang lebih tepat waktu. Biasanya saya kalau tanggung kalau lagi rapat nanti sekarang nggak, udah istirahat sekarang kita sholat dulu. Alhamdulillah itu pertama. Yang kedua, insya Allah sholat saya lebih rajin. Biasanya sholat tahajud yang bolong-bolong, sholat duha yang bolong-bolong saya usahakan tidak. Terus yang lain-lain ngaji itu biasanya saya suka, aduh ngaji tuh udah tahu ngaji itu penting banget, baca Al-Quran itu penting banget, tapi suka berapa hari nggak mengaji. Tapi alhamdulillah di sini saya dengan adanya to-do list saya diingatkan kembali. Dan luar biasanya waktu scale up kemarin tuh saya biasanya kalau sholat tahajud tuh mepet waktu subuh, karena saya biasa udah bangun itu nggak tidur lagi sampai sampai malamnya itu susah buat saya nyari waktu istirahat lagi, jadi saya buat seperti itu. Tapi di kemarin itu waktu scale up tuh luar biasa. Teman-teman tuh ada yang jam 1:30 bangun, mana ya Mbak Sum? Mbak Mia ada nggak? Nah, Mbak Mia tuh luar biasa. Dia jam 8 udah tidur, kemudian jam 1, jam 2 bangun, sholat terus. Saya sendiri, wah luar biasa itu. Saya lihat orang-orang, Bunda Eva juga dan sebagainya. Semuanya sholat tahajudnya itu benar gitu di waktu yang benar. Kalau saya sih kan biasa mepet-mepet. Saya belajar dari mereka. Nah,
Sekarang apa sih yang saya persiapkan ketika mau scale up? Sama, karena saya penasaran kan Bu Betty selalu ngomong, "Ayo Bu Dokter ikut scale up, ayo." Apa sih scale up? Saya tuh apa sih gitu. Jadi okelah saya ikutan. Jujur saya sebetulnya tidak diizinkan oleh atasan karena kita lagi pik-piknya riweuh-riweuhna, rada rada ngedan tapi untuk waktu itu saya sudah mempersiapkan karena Bu Betty bilang, Maret itu akan ada, jadi semua pekerjaan tuh saya cepetin kemarin tuh, tek 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 tek. Jadi, ketika atasan saya bilang, "Nggak bisa lagi sibuk," "Kenapa? Alasannya apa, Pak?" Nggak bisa." "Iya kan mau ada gini, Pak, untuk kegiatan yang itu sudah saya selesaikan, ini saya selesaikan." Jadi akhirnya ke atasan saya nggak bisa bilang enggak gitu, tanda tangan, itu persiapan saya. Memang saya persiapkan betul untuk ke scale up supaya tidak ada lagi alasan buat atasan saya bilang nggak bisa karena banyak kerjaan gitu. Itu yang memang itu yang pertama. Yang kedua, saya memang dikasih tahu juga sama Betty, Bu Dokter nanti harus ini apa sama teman-teman yang membeli dan sebagainya. Tapi saya waktu nggak ngerti apa sih. Pokoknya saya pergi ke sana, saya konsultasi waktu ada lucu kan minimal bawa 200 ya ke sana. Saya salah ngitung. Saya salah ngitung. Saya pikir punya saya tinggal 156 lagi. Akhirnya saya minta lagi kan harus 200, saya pesan lagi ke Bu Betty tambah 100. Ternyata baru di sana itu saya cuma 200 berapa gitu. Ternyata pas saya hitung lagi di sana, ternyata saya punya malah jadi 356. Jadi 300 apa ya, jadi lah baru saya kebanyakan bawa ke sana, tapi ya sudahlah udah terlanjur bawa ke sana dan itu harus habis. Kalau saya bismillah lah saya bilang begitu kan. Saya pergi ya gimana ya, memang memang itu emang udah materinya di sana seperti itu. Saya datang ke sana jujur, karena saya memang secara mental saya sudah menyiapkan, tapi tetap aja pas ke sana saya rada kaget-kaget juga. Wah seperti ini ya scale up, banyak ya hal yang tapi buat saya sih jadi menyenangkan. Menyenangkan apa, ini mereview lagi, saya kan dulu waktu saya liburan masih mahasiswa, setiap liburan itu biasanya saya sering, bukan biasanya, beberapa kali liburan dengan teman-teman tuh saya, berkeliling, mengunjungi, mengunjungi, mmm pesantren-pesantren yang gelar gitu, tidurnya gelar, saya bilang tapi waktu saya nggak kepikir sih, waktu pertama datang gitu ya, ini ini bener di sini, tapi udah pokoknya kebetulan waktu saya datang nomor 2 setelah, orang mana, jadi masih sepi gitu. Terus saya masuk kamar itu, saya ya nata-nata, udah gitu saya lihat kelilingnya, oh ini memang luar biasa. Terus kemudian nggak berapa lama kemudian Mbak Mbak Nuning, sama Bu Eli datang. Oh ada waktu itu saya masih sendiri sampai berapa lama, kemudian malam tuh teman-teman tuh datang, terus kedengeran sih antara tidur dan tidak. Oh begini ya caranya kalau mau jadi miliarder harus begini dulu. Itu saya nggak kepikir, karena saya ngantuk sekali malam itu. Terus pas oh iya ya, kita tuh emang dididik bagaimana kita tidak sombong, bagaimana kita di sini tuh dari nol, betul dari nol. Saya jujur saya terkaget-kaget dengan sistemnya dari awal, tapi ketika ya sudah, saya belum mengenal Mbak Nuning siapa, Mbak siapa, Bu Eli siapa, dan teman-teman kemudian datang satu-satu, ini datang dari situ saya mulai ngerasa oh ini memang ada dunia yang baru. Satu hal saya tuh orangnya sombong, saya sombong dan satu hal kenapa saya ikut di sini adalah ketika saya dengarkan Agim tuh waktu itu tuh saya biasanya kalau pulang pergi kantor tuh saya nyetel Agim ya. Ada satu kalimat Agim yang bilang ini, kadang-kala kita tuh sombong dengan casing. Casing karena kita pendidikannya tertentu, karena kita punya jabatan tertentu, karena kita punya harta tertentu dan sebagainya. Padahal ketika kita meninggal, yang kita bawa tuh hanya selembar kafan.
Aduh gitu, ya Allah ya Robbi, saya jujur saya tuh orangnya sombong. Saya sombong, sombong tuh dalam artian saya kan maaf, saya kan dokter, saya kan pejabat. Saya ada kata-kata gitu ketika saya disuruh melakukan sesuatu gitu yang, ih masa sih, ya masa sih. Jadi sebetulnya saya dagang di sini, saya masih bilang dagang ya, jualan di sini itu buat saya itu tantangan, challenge buat saya. Challenge buat saya bagaimana saya meruntuhkan kesombongan saya, bagaimana ketika saya menawarkan barang ini ke teman-teman dokter mereka, "Nggak salah lo jualan." Bukan jualan ini Mas, saya mau nolong. Pokoknya gimana? Iyalah intinya lo jualan, pokoknya gitu. Tapi memang ini itu ya Allah ya Rabbi, ketika saya dijatuhkan seperti itu gitu ya. Saya merasa dijatuhkan seperti itu, saya malah ya Allah, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa. Itu yang membuat saya membuat saya semakin tertantang untuk ikutan di sini. Pertama itu. Kedua, ketika saya menawarkan ke teman-teman di kantor yang begitu mangga ini ada yang bocor ya. Punten ini siapa host? Di-mute dulu deh kayaknya semua, baru dokter Dida dibuka. Hostnya siapa? Fit? Hostnya Bu Fitri. Mbak Pipit ya? Nah, Pipit, oke. di-mute semua. Udah di-mute semua. Udah ya, oke ya. Oke ya. Saya lanjut. Jadi waktu itu tuh ketika saya ini kan ke teman-teman yang mereka tanyakan seperti itu. Ketika saya ini kan ke kantor, itu pun sama gitu. Bu dokter jualan ya. Aduh itu buat saya tamparan sebetulnya. Tamparan ya Allah. Terus ketika saya berikan ke staff, tawarkan ke staff juga, Ibu jualan. Jadi mereka tuh tamparan buat saya itu tamparan yang awalnya buat saya itu memalukan, tapi buat saya itu ya Allah, ini ujian kesabaran saya, ini ujian supaya bagaimana saya merontokkan kesombongan saya selama ini. Saya sombong, saya ngerasa karena saya dokter, saya pernah jadi direktur rumah sakit, saya megang megang beberapa jabatan di tingkat nasional dan di ini juga di Jawa Barat juga organisasi gitu. Saya tuh ketika ini ya Allah, betul saya sombong dengan itu gitu. Akhirnya 1, 2, saya yakin teman-teman tuh membeli saya karena kasihan. Staff-staff saya tuh karena kasihan. Saya bilang, kalau saya kan alasannya kenapa ikut, kenapa dok? Ini karena saya mau mau persiapan pensiun. Itu langsung beli 1 hari itu, waktu itu saya dapat kiriman dari Bu Betty, langsung saya menerima tambahan karena emang hari 1 hari yang sama saya tadinya mau jadi ambasador. Pada hari yang sama itu langsung habis. Langsung Bu Betty tolong bisa dikirim lagi langsung. Ya Bu Betty ya waktu itu. Ini Bu Diah punten di mute dulu ya. Bu Diah punten di mute dulu. Atau bisa nggak saya dijadiin? Oh, saya udah bisa jadi co-host, jadi saya bisa mute ya. Bentar. Kumahannya ya teh. Seharusnya karena saya co-host, seharusnya saya bisa mute ya. Oke. Saya bantu. Ya, udah ya. Jadi, bentar. Jadi waktu itu intinya sih gini, buat saya gabung di sini, saya itu meruntuhkan kesombongan saya yang karena saya merasa dokter, karena saya merasa pernah punya jabatan, dan ketika teman-teman dan semuanya itu membeli barang saya itu karena kasihan, karena oh ini kamu ya udah saya beli 10, ya udah beli itu. Jadi karena awalnya kasihan, tapi lama-lama kemudian saya yakin produk ini bagus, teman-teman yang itu malah jadi reorder mereka. Sampai sekarang saya sudah, meskipun yang beli di saya itu 10, waktu itu saya pikir setiap yang beli 10 tuh kita masukkan ke dalam ambasador. Tapi pas kemarin udah scale up, ternyata tidak. Yang dimasukkan ke ambasador itu adalah mereka yang mau bisnis. Yang tidak mau bisnis ya tidak usah dimasukkan ke ambasador, katanya ya konsumen aja. Oh baru, nah setelah itu mulai ini saya semakin berkurang. Karena biasanya rata-rata teman-teman saya mungkin karena kasihan juga, mereka belinya tuh 10, 20 gitu ya.
makanya agak cepat. Tapi setelah tahu bahwa itu ambasador adalah mereka yang bisnis, sementara kalau konsumen beli berapa banyak pun dan mereka tidak berniat menjadi terjun di bisnis ini, itu menurut Miss Laili itu tidak bisa disebut ambasador. Akhirnya ambasador saya tidak maju-maju, paling nambah satu. Setelah itu apa yang saya ditampar lagi, oh ternyata kesombongan saya tuh nggak ada alasannya ketika hanya gara-gara saya punya jabatan, kemudian saya sombong. Saya ketemu Mbak Nuning, oh ternyata Mbak Nuning punya jabatan yang jauh lebih tinggi dari saya, dan itu luar biasa. Oh ya Allah, benar ya. Itu buat saya ini, oh benar, kita nggak boleh sombong. Setelah itu kemudian saya ketemu Miss Laili. Miss Laili itu jauh lebih ini. Kenapa dia sama sekali ya, buat saya itu tampilannya sangat sederhana dan buat saya itu merasa nyaman. Di beberapa di sistem-sistem seperti ini yang saya ikuti sebelumnya, yang mereka tampilkan adalah hedonisme ya, hedonisme. Jadi bagaimana orang-orang yang di atas tuh kemana-mana bawa tas mahal. Bagaimana orang-orang yang di atas itu, misalnya udah tingkatnya presiden, mereka emang tampil mewah gitu. Tampil mewah, tampil apa. Dan saya bahkan pernah, waktu saya bilang tuh mengejar mimpi, dan saya mengejar mimpi saya. Ini ada yang nggak bisa saya sebut ya. Ini ada beberapa orang tidak bisa saya mute. Nah, kemudian bentar ya. Ini apa penyakit saya? Saya sering sekali blank spot. Tadi saya udah ngomong sampai apa ya? Kesombongan dok. Oke. Miss Laili Ya, itu sangat tambah. Miss Laili itu yang membuat saya tambah tertampar lagi. Jadi waktu di tempat-tempat lain itu biasanya ketika pertemuan, ketika itu memang mereka gaya pakai jas, pakai betul-betul kayak eksekutif muda yang memang tampilannya seperti apa gitu. Pas kemarin tuh di sini ya Allah, teman-teman yang udah jadi distributor, misalnya sangat sederhana sekali, itu yang buat saya, ya Allah mudah-mudahan saya nggak salah gabung di sini. Ini pokoknya luar biasa. Di sini tuh betul-betul ya Anda Mbak Yeni nggak ya? Mbak Yeni itu dari kepulauan yang jauh di sana muncul, dan ketika saya cerita bagaimana tempat di sananya begitu ya jauh dari mana-mana, mistisnya masih banyak yang sebagainya. Itu kemudian kita juga dengar dari yang dari luar Jawa bagaimana dia punya sekolah tapi dia cuman bisa menggaji guru-guru sekolahnya Rp500.000 per bulan, makanya dia ikutan Skill Cup ini supaya dia bisa gaji. Itu buat saya apa ya, tamparan buat saya. Jadi langsung ingat fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang kau akan dustakan. Benar itu. Kadang-kali saya mengeluh, saya mengatakan, aduh kenapa sih ini, Pak tuh kenapa sih ini. Begitu juga ketika saya jual, ketika ini penawar-nawarkan ini. Jadi waktu itu kan cerita Bu Betty bilang, saya ikuti sana scale up habis 200. Saya di sini saya kan nggak persiapan apa-apa, dan saya betul-betul waktu itu karena kata Miss Laili harus bawa 30 ambasador, saya kejar ambasador 20 dan saya masukkan semua, dan dapatlah saya 14 ambasador. Padahal ternyata yang 14 ambasador ini tuh sebagian besar adalah konsumen. Dan karena baru beli, ketika di sana saya bingung lagi, jadi saya new market nyari lagi. Tapi memang sih memang ya namanya juga kita harus ngikutin mentor ya. Jadi kalau misalnya ngikutin ke sana, emang harus banyaknya harus punya ambasador banyak, harus punya kenalan banyak, harus punya ini, harus punya itu buat saya. Tapi saya mah orangnya namanya nekat-nekatannya, baru cuma punya ambasador waktu saya didaftar sama Bu Betty itu, saya baru punya 8 ambasadornya. Tapi ya sudahlah, saya ikutan. Dan buat saya ini luar biasa juga, di sana tuh saya ketemu sama teman-teman yang jago bikin medsos. Nih Bu Yeni udah datang di sini. Mbak Teh Yani, gimana sih caranya? Oh, waktu malam itu saya diajarin bikin Facebook sama Mbak Jadi saya tuh bertahun-tahun pernah punya Facebook, dan saya tidak pernah, kemudian setelah 2015 saya matikan karena sesuatu hal. Nah kemarin waktu di scale up sana itu,
kan harus pakai posting kan. Aduh ini gimana postingnya, saya nggak bisa bikin Facebook. Akhirnya diajarin sama Mbak E. Ini Bu gini, oh ya Allah, jadi malam itu saya, jadi bukan malam pertama itu kan karena saya tidur ya. Nah malam sesudah materi hari pertama, malamnya saya diajarin bikin Facebook sama Mbak E. Oke, saya bikin Facebook lagi karena udah lupa banget ya, udah 2016 berarti udah sekian banyak lama ya, saya nggak 2015 ya. 2015 saya jadi udah 7 tahun nggak buka Facebook, jadi rada ini. Bunda Eli yang ngajarin ya. Pokoknya siapapun, saya lupa Mbak E, pokoknya yang bertiga itu ngajarin aja. Mbak E, Bu Nuning sama Boli. Saya barijeng, saya gimana caranya? Akhirnya saya ganti voter. Terus kemudian saya ketemu lagi yang lebih muda. Teh Yani itu ngajarin saya bikin TikTok. Gimana sih bikin TikTok? Jadi biasanya saya tuh karena pertama kali di sini udah suruh TikTok. Apa sih TikTok? Anak-anak saja bukan tipe-tipe orang yang suka TikTokan gitu. Anak-anak saya mereka malah ketika saya pertama kali buka TikTok, Mama sekarang main TikTok, mereka mempertanyakan seperti itu. Saya diajarin bikin TikTok sama Teh Yani, kemudian banyaklah ilmu yang luar biasa yang terus terangnya setiap ada sesi materi medsos saya tuh bengong kalau Miss Ririn cerita, terus kemudian Bu Nenden cerita, atau misalnya Mas Dodi cerita, saya tuh bingung apa sih itu maksudnya, karena saya emang nggak pernah megang nih apa yang namanya TikTok, apa itu nggak pernah megang. Jadi waktu kemarin scale up itulah, oh gitu ya, oh gitu Barijeng saya ya paling tidak saya udah pernah bikin TikTok 2 kali lah video dibandingin sama Teh Yani. Udah itu, kemudian apa lagi yang membuat saya ini kesederhanaan, kekompakan teman-temannya, itu yang membuat saya itu yang membuat saya senang di sini. Saya berharap di sini kita bisa bukan hanya bisa menjadi mitra, menjadi teman, kita bisa menjadi saudara, dan ternyata jalan saya tidak selalu mulus. Jadi selama ini dari pertama kali saya ikutan tanggal 25 Januari sama Betty sampai masuk scale up tuh jalan saya mulus banget. Hampir selalu orang yang saya tawarin tuh katakanlah 50-50 ya, 50. Kalau kan katanya yang biasanya yang mau tuh 10%, kalau saya nggak 50%. Jadi setiap hari setiap orang yang saya tawarin tuh hampir selalu. Kalaupun misalnya tidak beli, kecil lah ya. Tapi itu ujian sekali ketika scale up, ya Allah, malah pada nolak. Enggak ada, ya Allah, sampai bahkan waktu itu saya berani, terus terang aja saya waktu itu saya ngontak teman-teman. Jadi sebelum scale up kan Bu Betty udah bilang, pokoknya siapin teman-teman yang mau jadi. Kalau saya karena itu ya jadi yang saya memberanikan diri karena Bu Betty selalu mancing saya, ayo Bu Dokter cari agen. Saya bilang, ngapain cari agen, susah gitu. Tapi waktu itu saya terpancing. Akhirnya waktu itu saya sebelum pergi scale up adalah berapa orang ya, 3 atau 4 orang yang mau jadi agen. Makanya saya bilang ke Bu Betty, kalau sudah ini saya langsung kontrak JR, boleh nggak? Boleh, kata Bu Betty. Ya udah. Terus akhirnya pas di sana tuh masih mau gitu. Masih ini. Nggak tahu ya pas di sana, aduh ya Allah ya Rabbi, pas saya sudah mau kontrak, ya pas saya kontrak JR, semua 6 orang itu membatalkan, coba. Membatalkan, ya Allah ya Rabbi, sampai langsung saya ngadu Bu Betty, tinggal itu semuanya. Teman yang di Sumedang, terus yang di Depok, yang di Cirebon, Cimahi, itu tiba-tiba secara bersamaan, ya Allah ini cobaan, saya sampai langsung Bu Betty, saya mau cerita gitu, itu betul-betul luar biasa. Terus bahkan teman-teman yang waktu saya scale up tuh kan minta ini 10, 20 gitu kan. Karena kalau saya kebetulan di rumah ada yang bantuin ya. Ada yang bantuin ngepakin, ada yang bantuin ngirimin. Terus saya bilang tuh udah kirim dikirim. Jadi waktu itu langsung dikirim. Pas saya pulang dong itu barang itu pada sebagian dibalikin. Coba bayangin, udah yang agennya pada hilang, tiba-tiba membatalkan aja. Oh, saya udah ini. Lah kan waktu itu mau. Lah kan ya udahlah, saya udah nggak kepikir gimana nanti menghabiskannya barang kalau datang. Terus ini barang dibalikin lagi sama kata Bu Betty kayak gini. Udah biarin, itu bukan pasar kita. Jujur saya bersyukur saya punya leader Bu Betty
ini selalu Bu Betty ini gimana? Bismillah, Bismillah, ya benar Bismillah itu buat saya apa ya? Buat saya menenangkan apa ketika ya Allah tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini tanpa izin Allah. Baru tidur ya. Kenapa waktu Baru dari tidur, awal tidur. begitu mudah sekali sehingga saya mau ini mau itu, tapi begitu Di saya belakang aja wudhunya, jangan kontrak di yang situ. lebih tinggi, kenapa tiba-tiba jelek aja semuanya membatalkan kesempatan apa sih Allah? Ya Allah pasti punya rencana. Allah punya rencana ketika barang-barang di rumah saya udah banyak, tiba-tiba semua teman-teman batalkan. Saya terus terang kemarin tuh cooling down. Jadi hari Senin terakhir saya jualan tuh terakhir saya nawar-nawarin itu hari apa ya? Hari Ahad ya, hari Ahad, karena pada hari Sabtu itu terakhir saya, karena hari Ahad tuh saya kemarin tuh saya mendapat kepastian pembatalan. Tadinya saya masih berharap di sana tuh mereka akan jadi lagi, jadi ternyata saat kemarin tuh nggak jadi. Saya sempat down hari Ahad, saya tidak mengirimkan, tidak menawar-nawarkan. Hari Senin kemudian saya masih mengirimkan produk karena itu sisa yang bulan ini ya. Nah, Senin saya drop, kemarin juga saya drop, tapi kemudian kemarin ketika saya tidak menawarkan ke siapapun dan saya tidak membuka apapun, kan ditanya terus, "Mi sudah kan Miss Fancy nge-WA terus, "Mi sudah sampai mana gitu." Saya kan enggak, saya down. Tapi alhamdulillah ada staff saya, "Bu, saya pesan 1 ya." Alhamdulillah. Jadi itu udah 1. Terus kemudian ketika kita down, terus nanti orang-orang yang dulu pernah berjanji, berhubungan, tiba-tiba tadi malam tuh, "Bu, ini besok ketemu ya," gini. Alhamdulillah. Jadi memang ini pelajaran yang luar biasa. Saya harus belajar banyak sama Bu Betty, Mbak Fitri, Bunda Eva dan teman-teman yang lain. Dan forum pagi ini menurut saya itu bagus sekali buat saya ya. Kenapa ketika saya down, saya ketemu sama teman-teman, dan teman-teman ternyata yang mengalami down itu bukan yang mengalami jatuh, ternyata bukan saya aja. Jadi banyak orang-orang yang pernah jatuh dan kemudian mereka bangkit lagi, dan luar biasa. Itu buat saya pelajaran. Jadi teman-teman, saya belajar dari teman-teman di sini itu dapatnya di mana? Dapatnya di briefing pagi ini. Memang kelihatannya briefing pagi apa sih, ngobrol-ngobrol aja, dengerin ngobrol, tapi tidak. Di situ justru ada sumber kekuatan. Karena kalau saya lihat seringkali briefing pagi itu cara pendidikan yang tidak terasa. Kalau buat saya nggak kerasa, kan biasanya kalau kita kan biasa ikut seminar, tapi itu adalah pendidikan real. Tapi ketika di briefing pagi ini kita mendapatkan gimana Mbak Fitri cerita waktu pernah jatuh mukanya, ternyata itu. Jadi justru obrolan seperti ini yang terus masuk. Bagus, gimana cerita terakhir itu saya kan lihat saya ikutan Mbak Ririn ya, Mbak Ririn cerita bagaimana di suaminya yang awalnya tidak mendukung, akhirnya mendukung. Itu pengalaman real dari teman-teman yang menurut saya, kalau buat saya itu menjadi pelajaran hidup yang betul-betul dijadikan bekal untuk terus di sini. Saya kira itu, tapi intinya sih saya yakin tidak ada satu kejadian pun di muka bumi ini tanpa izin Allah, dan pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita, termasuk ketika kita jatuh, ketika kita berhasil, ada rencana Allah yang akan Allah berikan buat kita yang terbaik. Saya kira itu, Mbak Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa, Dok Nina. Sangat menginspirasi ya. Jadi memang perjalanan ini bukan sekedar bisnis. Saya juga mengalami hal yang sama ya. Ini bukan sekedar bisnis, tapi banyak pelajaran lain di luar itu, termasuk ya apakah itu mirroring ataukah itu jadi kayak banyak cermin yang kita bisa lihat gitu ya, yang sebelumnya kita abai atau kita merasa bahwa itu normal aja. Saya juga banyak sekali ditampar dan berharga sekali dapat kesempatan untuk insya Allah bisa semakin melengkapi. Dan betul Dok Nina, sharing-sharing pagi seperti ini untuk sebagian orang memang sepertinya beban dan apa sih gitu, tapi ternyata banyak value ya yang kita dapat dari cerita-cerita antar teman, karena itu real dialami, dan barangkali suatu saat kita pun juga akan mengalami dan kita bisa belajar dari apa yang dialami oleh teman-teman yang lain.
Oke, yang berikutnya Mbak Nuning, apakah Mbak Nuning bisa dihubungin? Ini udah dalam perjalanan barangkali. Mbak Nuning sudah bisa dihubungin atau kalau belum kita coba untuk teman yang lainnya. Tadi udah di kendaraannya. Mbak Nuning? Belum ya? Oke. Di sini ada Bu Betty. Bu Betty juga insya Allah bisa sharing dari pengalaman beliau. Kemudian ada teman-teman yang fresh juga yang kemarin yang satu tim dengan Dok Nina. Oh, Bu Nuning. Oh, Dok Nuning. Ning udah bisa nih? Ya udah masih siap-siap. Siapa tadi Bu siapa yang Bu Yeni ya? Bu Ada ya. Teh Yani di sini. Teh Ini Yani. jagoan Eta. Teh Yani Jagoan medsos. Teh Yani berkenan untuk memberikan sharingnya. Aku lagi cuci piring. Oh ya udah, jangan mengganggu. Kalau gitu Bu Betty ya, Teh Betty insya Allah ikut memberikan sharingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pagi ini kita bisa berkumpul lagi ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih nih Mbak Fit, kasih saya untuk ini. Tapi sebetulnya itu Dokter Nina sudah sangat luar biasa ya. Itu yang satu-satunya yang ya bisa gitu nawarin terus gitu. Sayanya lupa karena kesibukan pekerjaan yang sangat luar biasa di akhir tahun dan awal bulan itu baru intens sama Bu Dokter. Setelah saya memang mau benar-benar saya pensiun bulan depan, jadi saya harus siapin semuanya. Saya harus menjadikan agen target saya agen, jadi saya tidak cari ambasador, target saya adalah agen tiap hari satu, yaitu namanya planning saya seperti itu gitu. Tapi ya kenyataannya apa yang disampaikan Bu Dokter, jadi naik turun itu semua orang mengalami gitu kan. Saya habis scale up itu bisa menghabiskan 100 ya hampir 200 box gitu ya. Tapi setelah itu saya menggelinding bagaikan bola basketnya kemana jauh gitu kan. Sementara barangnya terus datang. Tapi itu tidak menambah beban buat saya cuma bismillah la haula wala quwata illa billahil azim. Itu yang selalu sampaikan ke semua agen saya, ayo bismillah. Karena hanya Allah yang akan membantu kita gitu kan. Semua terus gitu. Terus ketika lagi ada anteng-antengnya gitu kan. Jadi saya memang menginikan untuk menjadi teman-teman menjadi agen. Karena yaitu seperti yang di seminar Miss Laili dengan agen dan akhirnya semua banyak yang tertarik ya, ada trik-trik yang tertentu yang disampaikan Bu Dokter Nina itu betul luar biasa, susah-susah gampang beliau ini gitu kan kata saya gitu. Tapi ternyata makin kesini luar biasa ya, belum seminar beliau udah nyatain oke, nggak ini ambasador, terus oh ya agen, ya udah mangga, saya sih nggak akan terlalu ini, tapi kalau agen budok gini akhirnya beliau ya kontraklah menjadi agen. Dan beliau ini yang benar-benar sangat luar biasa, benar-benar merasa tertantang, apalagi setelah seminar tahu mungkin bahwa karena saya sampaikan di bisnis ini kita bukan hanya sekedar bisnis, tapi banyak hal yang kita dapatkan yaitu habluminallah kita diperbaiki gitu semuanya gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau sekarang saya box nggak keluar berarti memang ada yang salah dengan saya. Tidak menyalahkan siapapun, saya ya udah salah yang saya yang salah melakukan gitu. Artinya tidak bekerja. 2 minggu ini saya menggelinding lagi, tapi mungkin Allah punya rencana lain kata Bu Dokter. Ketika Mama sakit dan ini semuanya, saya bilang ya Allah lillahi ta'ala, apapun yang terjadi saya tinggalkan dulu. Saya urus Mama, mudah-mudahan ada rencana Allah yang ketika saya kemarin yang sudah ikut seminar waktu sama Umi, saya kontak, bisa nggak ngumpulin ibu-ibu? Saya bilang gitu. Ini ada seminarnya, ayo kita hadir seminar bareng-bareng gitu. Ternyata sanggupannya, ya Bu, ayo siap gitu kan. Insya Allah hari ini saya mudah-mudahan nggak ada halangan, kita akan ketemu secara offline, tapi mendengarkan seminarnya Miss Laili. Jadi saya tidak presentasi sendiri, biar aja kita sama-sama mendengarkan Miss Laili. Jadi strategi-strategi apa yang saya coba untuk merubah. Dan yang jelas sih, saya terus mendorong para agen saya juga untuk ikut scale up seperti Dokter Nina gitu. Ini Bu Dokter Rila karena lagi kesibukannya memang sangat luar biasa, sehingga beliau juga kontak dengan saya juga agak sulit dan agen-agen yang lain. Mungkin itu yang diinikan. Jadi ketika kita menjadi agen, jangan takut kita
untuk menginikan jadi agen lagi gitu kan. Nah, apalagi setelah kita jadi GR gitu. Kalau Bu Dokter Nina bilang ini, saya waktu itu ketika scale up dan saya masih blank gitu kan kayak mayat hidup, saya cuma punya ambasador 7 gitu. Tapi Mbak Fitri ini mendorong sangat luar biasa strategi-strategi apa yang dilakukan. Nah itu semuanya kita lakukan, alhamdulillah bisa habis itu box gitu kan. Tapi begitu datang box lagi, kemana lagi ya? Karena kita berarti harus ketemu lagi new market, ya itu gitu kan. Jadi existing market, new market tetap ditempuh, new market tetap ditempuh gitu kan. Setelah scale up itu November, Desember, saya baru dapat agen di akhir akhir Desember ya, 31 Desember saya baru dapat agen 1. Januarinya terus Februari dapat alhamdulillah sampai 6 dan sekarang belum nambah lagi ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini mohon doanya semua dari teman-teman semua bisa ini. Jadi strategi-strategi baru tetap harus kita inikan. Dan memang saya belum bisa ke online ini, udah banyak yang minat tapi ya mungkin memang belum jalannya di situ gitu kan. Di TikTok sudah banyak. Nah, karena nggak paham, ini kayak Dokter Nina, TikTok pada saat bulan Desember saya itu share TikTok ya tentang bukan Muslim biasa ya, yang Ustadz siapa, saya nggak perhatikan karena lagi sibuknya. Ternyata itu viewernya sampai 2.500 dan yang lainnya 40 sekian. Tapi itu kelewat sama saya, nggak sama sekali. Saya baru sadar sekarang saya liatin video satu-satu. Oh, video mana ya? Itulah data ya. Video mana yang memang disenangi dengan para pengunjung TikTok. Ternyata yang memang ada doa, ada apa itu yang di TikTok saya gitu kan. Oh, berarti ini jadi strateginya seperti apa? Bagaimana orang ini? Ya, kemudian admin saya juga kreatif, jadi dia suka bantu yang bikin walaupun belum optimal dari online ini gitu kan. Jadi saya masih banyak kepada teman dekat walaupun by WA itu gak tahu semuanya seperti itu. Itu mungkin ya, jadi Bu Dokter Nina mohon maaf lahir batin, saya juga buat ibu-ibu semua kalau saya memaksa Dokter Nina untuk jadi agen dan akhirnya beliau menyadari bahwa di sini adalah bisnis yang sangat luar biasa. Hapunten, mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah Ramadan ya untuk semuanya. Semoga kita disampaikan pada Ramadan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Betty, dari Bu Betty sudah bisa punya agen yang menuju ke junior distributor. Dok Nina. Mantul, Bu Betty juga setengah mati, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi memang mirroring ya, Mbak Betty ya. Oke, Mbak Nuning sudah bisa 5-10 menit untuk bicara. Ibu Nuning. Oke, Mbak Eli masih sakit ya? Mbak Eli masih sakit. Mbak Eli, oh ya, ada Mbak Eli nih. Mbak Eli bisa bicara? Iya, Bu. Mbak Eli nih ya, hari terakhir di sana sakit. Oh ya, Mbak Eli, mungkin 5-10 menit aja supaya nggak terlalu capek. Monggo, Mbak Eli. Maaf ya, Bu, saya masih tiduran ini. Oke, udah. Kalau gitu istirahat aja ya. Dengerin aja ya, Mbak Eli ya. Suaranya Iya, Bu. Ya, dengerin aja. Oke. Teman-teman semuanya, ini juga waktunya sudah lebih dari jam 6, sudah jam 6:04 sekarang. Kalau Mbak Nuning belum bisa dihubungi lagi karena memang on and off di jalan, kita sudahi acara Bu Fitri, izin Bu Fitri. Mangga Bu Evi. Mohon izin agak sedikit menyimpang. Mohon doanya Bu Fitri, anak saya besok operasi tumor di payudaranya, ada 7 titik. Mudah-mudahan semua berhasil. Mudah-mudahan operasinya bisa berjalan dengan baik. Mohon doanya ya. Mohon maaf lahir batin. Iya. Makasih. Iya, Ibu Evi. Insya Allah teman-teman yang ada di sini kita mohon doanya besok pagi putrinya Ibu Evi akan menjalani operasi. Insya Allah dimudahkan semua upaya, operasinya berjalan lancar dan putrinya Ibu Evi bisa kembali sehat seperti sedia kala. Amin, makasih. Mbak Fitri. Oh, ada Bunda. Terima kasih ya sudah menghandle ini sambil tidur. Astagfirullah, Bunda juga sedang sakit. Nggak apa-apa. Ya mohon doanya semua, mohon maaf lahir batin, kita mau puasa ya. Iya. Oke. Dokter Nina. Cepat sembuh, Bun. Sapakila. Ya, Dokter Nina tenang aja. Itu karena apa? Karena sedang
menguatkan hablum minallahnya pasti diuji sama Allah. Ya, Oh, santai makasih, aja, itu Bun. Ya, biasa. makasih, Bun. Proses semuanya. Cepat sehat Bunda. Oke. Cepat sehat. Oke, teman-teman, terima kasih. Baik, teman-teman semuanya yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan kembali. Memang ini situasinya pancaroba, kita insya Allah bisa fit kembali. Ada satu message yang ingin saya sampaikan. Kemarin tuh saya mendengarkan sharing ya sebenarnya ya, ceramah sama, tapi akhirnya sharing yang menyampaikan begini. Kalau saya berdoa, kemudian Allah mengabulkan, saya tentu saja senang karena doa kita segera diijabah oleh Allah. Tetapi pada saat saya berdoa, kemudian Allah belum mengabulkan, saya lebih senang. Masya Allah gitu. Aku ditanya, kenapa? Lalu beliau menyampaikan begini, artinya Allah akan memilihkan yang lebih baik. Apakah waktunya menjadi lebih baik daripada waktu yang sekarang saya minta, ataukah hal lain yang lebih baik daripada hal yang saya minta? Jadi saya nggak akan pernah kecewa, nggak akan pernah bersedih apabila permintaan saya belum dikabulkan oleh Allah. Karena saya yakin pilihan saya dengan pilihan Allah pasti lebih baik dan jauh lebih baik pilihan Allah. Itu Masya Allah. Saya mendapatkan langsung merasa bahwa oh ya betul ya. Kadang-kadang kita merasa sok tahu, kita merasa yang terbaik yang kita minta kepada Allah. Padahal mungkin Allah punya rencana yang jauh lebih baik daripada kita semuanya. Baik teman-teman, kita sudahi acara pagi hari ini. Mohon maaf lahir batin. Kita ingin menyambut puasa, insya Allah kita semua dimudahkan, disehatkan, dan bisa menjalani puasa dengan khusyuk dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua ibadah kita. Mohon maaf lahir batin, selamat beraktivitas semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitri. Sehat ya, Terima kasih banyak. Terima kasih Semuanya. Sehat Putrinya. Cepat sehat semuanya. Sehat semuanya. Iya. Ya. Sehat semua. Izin deh. Monggo. Dan Nina kenal Dr. Lucia Agung. Kenal atuh. Oh iya, Iya, salam ya. Karita di mana? Satu SMA, teman SMA dulu. Oh, Teh Uci tuh ini teman suami saya. Oh, Suami saya dari Yang- SMA 3 juga. oh gitu. Oh, suami dan Nina dari SMA 3. Iya, Angkatan berapa? seangkatan sama Teh Uci. Oh, Angkatan dong berarti. Teh Yana, Kang Yana. Kristanto. Kalau Kang Yana tuh suaminya ini Rita. Kristanto kenal? Kristanto ya. Pak Haji. Oh, Pak Haji kenal. Bukan, Iya. Pak, yang ini kemarin webinar doa. Oh iya, benar. Oh itu yang itu. Ya. Bentar, Kang Kristanto teh suami Teh Nina. Iya. Oh, Kenapa? kan kemarin saya yang ini. Oh gitu, kemarin Yang dari ngedesain ininya, kanvanya, flyernya. Oh, iya, suami saya. Oh gitu. Ternyata ketemu di sini ya. Ternyata. Ih, Smallwood ya, Teh Iya, Rita. benar. Iya nih lagi memupuk semangat. Pancak kaki. Seneng Teh Rita, maju. amin. Amin. Maju ya. Ayo maju. Saya kehilangan Bu Dokter Nina, tapi tidak boleh kehilangan. Pasti Allah punya rencana yang lain yang bisa akan menjadikan. Hilang, Bu Betty kan janji kita tidak begitu. Ih. Bukan, maksudnya dari jalur distribusi Bu Dokter langsung ke Bu Dokter Eva gitu kan. Tapi insya Allah akan menggantikan yang lainnya. Saya percaya itu. Ayo Teh Rita, sekarang kita bareng-bareng nih sama Teh Rita. Pengen ya. Kalau Masih saya ini slow motion. ya, boleh katanya ya udah. Jadi saya Wow, boleh pisan, boleh, sangat boleh. Dan saya sangat bahagia. Bareng-bareng kan? Iya bareng masih Bu Dok, tenang aja. Tenang masih bareng. Sangat luar biasa Bu Dokter nih. Bias. Saya udah kan ada yang mau jadi JR lagi Bu Dok. Ayo Bu Dok. Dan ini dari SMA mana? 55. Oh, Tetangga. Tetangga.
Tetangga ya sama Allah. sama Kang Roy Irawan. Roy, bukan Roy Irawan. Roy, pokoknya mah Roy siapa sih emang? Oh, Roy mah SMA 5 gitu. Yang seniman semua, Ray Bahtiar, Arman Maulana, Iya, saudara. iya. Itu adik kelas. Roy Irawan, Arman, oh Roy Irawan enggak, bukan. Arman adik adik kelas. Arman, oh iya. Saya pamit Ya, dulu Ya, ya. Bang, kita- Siapkan. Saya juga pamit dulu. Terima kasih Mbak Semuanya. Fitri, Teh Lain Betty, lagi sama-sama. Rina. Ayo Teh Ayo Rita. Teh, ayo. Lari-lari. Saya muncul biar semangat. Lari-lari. Amin. Lari-lari. Ya, lari-lari. Bismillah, bismillah. Pamit ya. Mari Assalamualaikum. kita pamit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.